Armando. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Oke. Kamera saya dong, kamera saya. Kasih. Satu, dua, tiga, kaku boleh gemas. Lovely. Sini. Oke. 7 menit dari sekarang. Regas, Mas Regas, aku mau tanya dong soal Saya mau jadi roh soal roh apa favorit kakak? Bulus biar dipijat. Tuh. Kak Maudi gimana Kak Maudi? Roh Ini mau. Kerbau. Kita mau paling suka. Satu-satu. Oh, satu-satu, Kak. Oke, Mas Regas yang ini ya. Yang milih. Ya. ini kan ngobrol bertiga nih. Untungnya di film ini masih ada unsur-unsur itu, walaupun tidak sama sekali ya. Tapi masih suaranya masih digunakan untuk itu. Jadi tapi semakin jauh dari Oke, tenang. Mas Regas, Karena produksinya. Bener. Film pertama yang Cahaya dibikin waktu Covid, jadi budgetnya terbatas. Film kedua Budi Pekerti, drama, jadi budgetnya terbatas. Film ketiga, Para Prasuk, ekstrasnya 1000 orang. Penariknya 200. Terus stuntman-nya 40. Jadi kayak sangat banyak, ada 2 kamera, 1 bulan syuting di Gunung Kidul Jogja. Jadi ya, biaya produksinya juga lebih besar dari yang pertama dan kedua. Siapin makan buat ngasih makan 1000 ekstra kan juga lumayan ya. Yes. Dan, tapi ya ini semua berjalan lancar, meskipun bagi diriku ini kayak salah satu tahap yang tereskalasi. Ya, satu mobil box isinya bunga buat nyiptain alam, buat rock hidupnya langsung. Selain itu gebrakan lain kita mencoba bersihin kandang ayam, menggunduli 15 orang, gundul rambut, gundul alis, buat tadi scene yang teman-teman lihat di dalam, dia scene DPJ. Dan itu untungnya orang-orangnya berkenan. Ada 2 perempuan dan 15 orang laki-laki. Itu ya kita nggak efektif. mereka mau. Mas Regas, mau tanya dong soal musiknya karena dari kemarin belum dibahas. Ya. Saya terus terang yang bikin hidup sebenarnya adalah musiknya gitu ya. Dan itu kayak apa gitu dan siapa aja yang direkrut gitu. Musik film ini adalah Mas Yenu Ariendra. Mas Yenu Ariendra ini adalah DJ. Dia juga seorang gitaris dari sebuah band bernama Majelis Lidah Berdiri. Penyalin cahaya musiknya dia, Budi Pekerti musiknya dia, Para Prasuk dia juga. Jadi dia memang suka memadukan unsur modern dan unsur tradisi di film ini. Dia membuat musiknya ada 20 rock, disampaikan ke Mahmud, dilengkapi oleh Mahmud. Tapi juga ada original soundtrack yang dibikin oleh Maudi, Rintep di Lamunan, dan Aku Yang Kau Cari. Itu juga menjadi soul dari film ini. Buat Angga sama Maudi, sebentar sebelum saya lupa. Aduh, jatuh deh. Bentar. Bagian apa sih yang terberat pada saat dilakukan selama syuting, dan kayak ada yang relatable-nya nggak sih untuk kalian secara pribadi gitu? Untuk adegan terberat itu. Semua scene-nya berat ya pasti ya. Tapi kalau salah satu yang paling berat mungkin yang telah memiliki karcis diserahkan memasuki ruangan perhatian. Oke.
salah satunya yang paling sulit itu sebenarnya justru kelihatan lumayan simpel di layar. Itu ada yang pas aku nyari roh antara kuda, macan sama lintah. Jadi lari keliling pohon. Lari aku kelilingin pohon, terus kayaknya gedenya sebenarnya kalau aslinya lumayan kayak 2 kali padel tuh kita harus kelilingin, dan itu banyak banget ininya larinya. Dan apa ya, teknisnya tuh kameranya ada yang satu di tengah. Jadi muter 360 derajat gitu. Jadi aku nggak bisa cheating kan. Jadi nggak ada kelihatan. Terus satunya kayak dari jauh long shot, terus aku harus tetap muter juga. Dan yang paling sulit itu karena tanah sih, kontur tanah, terus karena pas melata dan merayap itu otomatis kan debunya pasti naik ke atas gitu. Jadi semuanya tuh full masuk ke hidung aku sampai kayak sesak nafas gitu. Sampai perlu ada oksigen, tabung oksigen buat Saya pakai oksigen. Ya, jadi itu salah satu yang paling berat. Yang berat juga ini sih yang pas sama Laksmi di kandang ayam tuh challenging sih lah buat aku. Kandang ayam itu ya itu challenging karena itu kandang ayam beneran gitu ya Kak. Jadi kayak maksudnya secara sensorial gitu selama kita ngalamin syutingnya pastinya ya tidak sepenuhnya nyaman lah gitu. Tapi itu justru ya kita semua saling menguatkan, dan itu yang bikin seru juga. Sama satu lagi yang itu sih yang justru secara teknis tuh yang hujan, yang rumahnya Laksmi mengajak ngobrol aku Bayu minta disampetin itu karena itu secara teknis sambil hujan, tapi terus juga puing di mana-mana, tapi aku melintas di situ, tapi terus apa namanya secara emosionalnya juga cukup tinggi dan waktunya tidak banyak, jadi itu personally scene paling challenging. Oke. Lebih berat mana? Lebih berat jadi manusia silver kayaknya. Kenapa tuh? Karena ada di satu momen boleh ceritain nggak ya? Gak apa-apa. Pokoknya aku tuh ceritanya kan pelukan nih. Otomatis kan aku harus jadi manusia silver dan jadi Bayu tidak kan. Jadi itu dua cara tuh kayak harus, itu susah sih. Sulit sebagai ngebersihinnya susah. Teknisnya sih lebih rumit. Terus yang bikin susah karena ini kamu ngerjainnya 2 kali. Nah ada satu tuh pernah kayak tes makeupnya. Pas kakak makeupnya tuh di awal tuh pakainya yang ada shimmernya. Jadi glittery gitu. Jadi kayak 3 hari aku masih dengan glitter. Nina kaget. Kayak nggak bisa hilang-hilang gitu, kayak wah susah banget. Karena tadi kayak dia Kaciko. Ya. Satu kata dong buat para perasuk. Hah? Satu kata buat para perasuk. Sika. Satu kalimat boleh gak? Oh boleh banget. Satu paragraf mungkin. Kalau ngomongin para perasuk tuh nggak pernah bisa pakai satu kata. Kalau buat aku selamat menikmati experience nontonnya. Ciko, satu Ya. dong dari semua tema-tema yang tadi udah disampaikan sama Mas Regas tentang ambisi, tentang sifat manusia. Buat kamu sendiri yang pribadi yang paling nyantol tuh apa sih? Yang paling nyantol buat Ciko secara tema. Hubungan tuh penting banget. Nah, Hubungan antara Bayu sama teman-temannya, sama keluarganya. Kadang-kadang kita pada saat udah sendiri kita ngejar ambisi apapun itu, kadang kita suka lupa kan. Maksudnya jadi penting banget hubungan orang-orang yang di belakang yang ngedukung Bayu, yang percaya sama Bayu. Itu tuh kelar gitu maksudnya. Jadi buat aku film ini nggak cuma tentang rasuk atau merasuk ini juga, tapi tentang gimana Bayu nemuin diri dia sendiri dan apa yang dia mau gitu, dengan cara yang benar gitu. lovely. Kalau buat kamu sendiri yang dikenal sebagai pemecah Sebagai apa? pemecah kekakuan di antara pemain gitu dan juga hubungannya. Ciko ini adalah icebreaker. Mereka Enggak, semua enggak. ini disatukan oleh Ciko dalam acara makan malam. Dia yang menyatukan. Nah, ini lo gimana? Ya enggak, maksudnya aku emang kalau dalam terlibat sebuah proyek tuh menurutku proyeknya penting, tapi ada yang lebih penting itu buat aku, hubungan aku sama semua orang yang terlibat dalam itu. Maksudnya lebih ke situ. Jadi kalau Semuanya diajak ngobrol deep satu-satu. ya karena saya bosen dan gabut, jadi saya ajak ngobrol. Enggak, tapi lebih ke kayak aku ngerasa penting buat percaya akunya butuh percaya, dan aku ngerasa biar teman-teman juga percaya main sama aku. Lovely. Ada pertanyaan buat Mas Indra Wirowo. Aku ada. Ada flag lagi. Ayah Randy. Enggak kok. Dari Indra
Kurawa asli. diterima aja sama fans gue yang di nggak tahu kenapa harus kata film masuk Karena ada enggak? Kenapa ditambahin? Kapan lagi ngeliat mau di jangan Oke. Pertanyaan buat Bangun, ada? Bangun. Ada Bangun, untuk Bangun. Bangun. Gimana cara ngatasin rambut lepek kamu Bangun setelah syuting panas-panasan ya kan sampai kayak gitu punya. Dan conditionernya tepat, gue pakai hair oil kan. Siap, thank you Bangun. Iya, besok buat semuanya. ini nonton filmnya dan ternyata banget maksudnya juga ngikutin dari film kalian semua sebelumnya terima kasih. tapi apa yang diri sendiri di titik kalian harus begini selain memang kalian tadi juga fokus ke skenario yang dibuat sama Ngerti? Request khusus. Ngerti? Boleh aku dulu, gue takut lupa. Boleh. Ya, aku jawab ya. Yang diminta Mas kepada mereka yang spesifik. Mohon perhatian Anda. Pertunjukan film di teater 1 telah dimulai. Lurus dong badannya biar masuk terus. Oke, aku ngerasa Regas tuh di project ini tuh benar-benar clear banget maunya apa. Jadi kalau ke aku, ini soalnya aku ngerasa bakal beda-beda di teman-teman. Tapi kalau ke aku, demandnya sangat besar, tapi at the same time pada saat desain udah nggak gede lagi. Kenapa? Soalnya Regas tuh kayaknya satu-satunya director yang challenge aku karena dia perhatiin aku gimana. Ciko tuh nggak boleh tuh jadi Ciko siapa? Iya, Nggak iya boleh bener. ini sama banget nih, nggak boleh Cik ini nggak boleh kayak Amin, ini nggak boleh kayak yang lain-lain gitu maksudnya. Jadi ada sebenarnya tapi bentuknya jadi bukan demand, jadi ngerasa aman pada saat berakting karena pada saat karakternya bocor dia selalu jagain kalau buat aku. Itu udah terlalu Ciko tuh, itu Iya. itu mau kayak Bayu, ayo Ciko. Oh itu nggak gitu cuy. Iya gitu. Mau di apa mau? sama lagi maksudnya aku ingat beberapa kali reading sama Regas Regas itu dia bilang oh enggak itu masih mau itu coba harus lebih gini lagi jadi kayak harus melepas justru diri sendiri gitu ya dan sama juga di tarian juga harus melepas semua kayak pikiran-pikiran di otak yang merasa itu canggung itu aneh malu apa itu perasaan-perasaan itu harus lepas semua karena harus benar-benar mengalir dan kayak bersahabat dengan gerakan-gerakan hewan yang mungkin di luar nalar gitu kadang-kadang gitu. Jadi itu sih melepaskan. Cuman requestnya matanya dia harus setengah sadar. Oh, sama itu. Nggak boleh terlalu sadar kan jadi kayak ngawang gitu. Iya. Dan itu juga spesifik. Nah, request gua apa Kalau request sebenarnya kayak mirip juga ya karena aku kan udah sama Kak Regas tuh 2 kali. Iya. Satunya itu karakternya Muklas dan itu kayak bisa dibilang kalau dari ekspresi wajah itu kan sebenarnya kayak tegas dan keras banget dan kayak ada spesifik Marah-marah. mimik muka yang dilakuin sama si siapa tadi Muklas. Nah kalau si Bayu tuh kayak Kak Regas tuh nggak mau ada semua hal yang ada di Muklas gitu. Iya. Jadi ya udah aku akan berusaha untuk kayak menghilangkan semua hal yang kayak mimik yang ada di situ. Tapi kalau di set tuh sebenarnya lebih banyak pergerakan sih. Kayak Kak Regas tuh sangat apa ya kayak habis ini lo lempar spesifik kado. banget ngapain ya kayak banyak banget pergerakan mungkin karena kalau dari sisi emosi dan lainnya itu udah clear pas reading and workshop gitu jadi udah kalau aku tuh nggak terlalu banyak kayak ada perubahan lagi dalam hal emosi ngapalin gerakan yang salah satu yang Bangun apa request tuh? Kalau aku nggak boleh senyum, Buru Asri nggak pernah senyum. nggak boleh kelihatan baik hati, orangnya harus otoriter, suaranya harus rendah, terus. Jadi ya, ini tekanan batin ya. Karena kita harus guyonan, nggak bisa, nggak boleh. Bahkan senyumnya aja senyum sinis kan kayak mabuk-mabukan. Enggak, maksudnya kayak oh jadi sama situ mabuk-mabukan. Gitu ya senyumnya aja sinis. Masih Tra? Aku hampir sama ya, maksudnya juga ada caranya Regas kalau tidak ternyata kalau bikin gambar panjang gitu. Long take gitu ya? Iya, long take, contohnya panjang gitu. Jadi kapan durasi dulu. Dan harus combine ke dialog-dialog yang panjang.
berantak. Mereka sudah jagain kita, jangan terlalu dramatis, tapi juga jangan terlalu natural. Jadi harus ada tengah-tengahnya. Jagain mana suatu saat kita bikin satu daerah. Iya. Cari tengah-tengahnya itu sampai proses lagi nanti. Anggun, saya mau tanya dong soal apa namanya, kamu kan banyak sekali mengeluarkan dialog-dialog penting ya. Dialog penting. Betul. Secara pribadi, dialog bagian mana yang paling mengena? Yang paling berat itu saat Guru Asri menginterogasi Bayu. Itu yang karena itu dialognya panjang-panjang. Aku berusaha untuk nggak kedip. Bener loh itu ya. Iya. Dan melihat dia yang nangis dan nggak boleh nangis. Tapi akhirnya aku ikutan nangis. Setelah take-nya selesai, lihat dia tuh udah kenapa orang diginiin gitu. Jadi itu yang paling berat. Ya. Karena kan Angga ini kan disuruh mancing Ya, dialog. bener. Tapi mancing dialog aja harusnya nggak usah nangis kan. Tapi dia aja mancing dialog aja nangis gitu. Jadi kayak bisa mancing emosi. Udah gitu kameranya tuh yang pelan sampai deket sekali. Pokoknya tuh banyak sekali elemen yang bikin Kaget. susah ya jadi aktor ya. Oke. Ya. Oh, oke. Oke, dari Mas Indra. Dari Mas Indra. Banyakin referensi, banyakin nonton, banyakin baca. Bangun. Gue sih baru ya. Sebagai filmmaker. Bukan filmmaker. Ada ya orang di sini. Dengerin yang maunya direktur. Percaya aja sama dia, karena at the end of the day dia yang punya big picture. Oh, film seperti makanan. Film itu adalah selera. Tidak ada film bagus maupun film buruk. Yang ada hanyalah film cocok atau tidak cocok dengan selera. Nggak, Manis sekali. Kalau aku terapin sebagai aktor nggak usah malu-malu. Jadi kayak karena kan kita nggak pernah tahu kita bakal dapat role apa, karakternya seperti apa gitu. Jadi kalau kita menutup diri dan tidak ingin berprogres itu bakal menurunkan diri kita sendiri. Kalau dari aku apa ya? Mungkin lebih ke kalau aku tuh ngerasa film Para Praso ini juga menunjukkan bahwa perfilman di Indonesia tuh perlu banyak warna, perlu justru banyak perspektif, perlu banyak ragam. Jadi kalau kamu merasa beda, justru ikutin aja gitu intuisi perbedaanmu itu, karena mungkin itu yang memberikan kayak perspektif unik nantinya dalam karya kamu. Kurniawan. Tips kalau orang mau berkecimpung di film atau bikin film atau berperan. Semoga semangatnya selalu muncul, semangatnya tapi semangat buat cerita, bukan semangat buat ngebuktiin, bukan semangat buat jadi apapun yang eksternal. Semoga bisa selalu jujur cerita. Lovely, semangat buat berpikir. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke ya. Jangan lupa nonton film Para Praso. Tayang mulai 23 April 2020. Jangan lupa nonton, jangan lupa. Oke, ulangi lagi. Oke, siap? Yuk. 1, 2, 3. Jangan lupa Nonton film Para Praso mulai tayang 23 April 2026. Di bioskop channel kesayangan Anda. Yeay.